Alhamdulillahilladzi adhaba anal hasan inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa ati'u faqad fazal muttaqun. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita wajib meningkatkan rasa syukurnya kepada Allah bahwa kita hidup di dunia ini yang hanya sekali bisa menetapi agama Islam yang hak, yang dikerjakan dengan cara berjamaah. Dengan diberi hidayah ini berarti kita dipilih oleh Allah, dijadikan orang yang bisa menetapi kewajiban ibadah dengan benar, bisa taat kepada Allah dan Rasul, bisa menetapi agama Islam ini adalah merupakan suatu anugerah, pemberian dari Allah yang paling pol, yang tidak ada bandingannya di dunianya ini, karena nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Yunus ayat 58, Qul bifadlillah wa birahmatihi wa kadzalika falyafrahu khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan fadl Allah, dengan keutamaan Allah dan rahmatnya Allah, demikian itu lebih baik dari apa-apa yang kamu kumpulkan di atas dunia ini. Maka hidayah Allah yang telah diberikan kepada kita ini harus betul-betul kita jaga, harus betul-betul kita rawat. Jangan sampai terpengaruh keadaan dan keluar dari Islam ini. Maka dari itu, hidayah Allah yang telah diberikan kepada kita ini wajib kita syukuri dengan ucapan syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam menetapi agama Islam ini, kita mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, tidak bisa ditinggalkan di mana saja berada, bagaimanapun saja keadaannya. Maka kewajiban yang harus kita tetapi ini adalah melaksanakan sholat. Nah, pada hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Maka dari itu, nikmat hidayah Allah ini wajib pula kita syukuri. Kita selalu diperintahkan oleh Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dan insya Allah sebentar lagi, tidak lama, kita akan menjumpai suatu pahala yang sangat besar apabila kita mau melaksanakannya, yaitu hari raya kurban. Sebagaimana firman Allah, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya aku Allah memberikan padamu Muhammad telaga Kautsar. Untuk mendapatkan telaga Kautsar itu, fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah dan menyembelihlah. Inna sani'aka wal abtar, maka sungguhnya orang yang benci padamu maka putuslah amalannya. Para mufassirin di dalam Al-Misbah itu dijelaskan, sani'aka wal abtar ini orang yang ada uangnya, mampu untuk bersyarikat di dalam mewujudkan satu sapi, tapi karena memerlukan kebutuhan dunianya maka dia tidak melaksanakan, maka putuslah amalannya. Maka pada itu kita berusaha
mulai saat ini berkumpul mencari rezeki, diniati untuk bisa berkorban walaupun dengan bersyarekat. Kalau mampu satu orang itu. Karena apa? Amalan korban ini merupakan suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah. Di dalam riwayat Abu Daud dijelaskan, an Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma amilu adamiyun amalin yaumin nahri ahabu ilallah min ihraqad dam. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa atlafiha. Wa inna ad-dama la yaqum min Allah bi bakanin qabla ayyaqa minal ard. Fatibu biha nafsa. Dari Abi Hurairah berkata Rasulullah sallallahu bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah ihraqad dam, menyembelih atau mengalirkan darah. Karena innaha la ta'ti yaumal qiyamah, karena nanti di hari kiamat akan didatangkan oleh Allah bi quruniha, dengan tanduknya, bi as'ariha, dengan bulu-bulunya, wa atlafiha, dan teracaknya atau telapak kakinya. Dan darah sebelum jatuh ke bumi itu pahalanya sudah diterima oleh Allah. Karena apa? Allah tidak membutuhkan daging dan darahnya. Yang dibutuhkan oleh Allah adalah takwanya. La yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak membutuhkan daging dan darah kalian, yang dibutuhkan adalah takwa bagi kalian. Dan pahalanya mengalahkan dari jihad. Di dalam riwayat Abu Daud dijelaskan, an Zaid bin Arqam, qala ashabi Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ma hadil adiyah? Qala sunnati abikum Ibrahim. Qalu fama lana fiha ya Rasulullah? Qala bi kulli sya'ratin hasanah. Qalu fasufu ya Rasulullah? Qala bi kulli sufu hasanatin. Dari Zaid bin Arqam, seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, pekerjaan menyembelih itu dari siapa? Maka Rasulullah menjawab, ini adalah sunnah bapak kalian yaitu Ibrahim. Famalana, maka apa bagi kami ya Rasulullah? Qala bikuli syaratin hasanah, setiap bulu satu kebaikan. Ditanyakan lagi, qalu fasufu ya Rasulullah, bagaimana dengan bulu-bulu halusnya? Maka bulu-bulu halusnya itu juga dihitung satu kebaikan. Maka dari itu kita berusaha berlomba-lomba sebanyak-banyaknya untuk berkorban. Yang penting bukan besarnya, karena kita bukan memerlukan dagingnya. Yang penting umur sudah musanna. Bagi sapi itu umur 2 tahun. 2 tahun itu sudah bisa dipotong. Al-ghanam 1 tahun sempurnanya itu. Jadi kambing 1 tahun, sapi 2 tahun. Yang penting itu, yang penting memperbanyak. Dan juga para ulama berbeda pendapat tentang, ada yang mengatakan harus 7. Itu sebenarnya di dalam hadisnya itu asbabul nuzulnya hadis ini dari Ibni Abbas. Ibni Abbas qala kunna ma'a Rasulullah SAW fi safarin fahadaron nahro fastarokna fil ba'ir an ashri wal baqara an sab'atin. Dari Ibni Abbas berkata, kami bersama Rasulullah SAW dalam keadaan bepergian, maka tibalah hari menyembelih, hari raya kurban, maka kami bersarekah. Bersarekah itu patungan, mengumpulkan sapi jadi 10 orang, dan onta 10 orang dan sapi 7 orang. Ini pas kebetulan di waktu utuh memang 17 orang ketika dalam bepergian itu. Maka
para ulama berbeda pendapat, tidak mutlak harus 7 itu tidak. Karena Rasulullah SAW itu berkorban 1 kambing itu 1 keluarga. Itu. Memang ada yang berpendapat. Nah, pendapat seperti ini jangan dipersoalkan. Yang yakin 7, ya kerjakan 7 kalau mampu. Kalau tidak mampu, umpamanya punya uang 1 juta, cari yang 10 juta bisa 10 orang. Itu bisa. Itu. Jadi tidak mutlak harus 7. Karena yang diperlukan adalah takwa dari kalian. Maka dari itu ini harus betul-betul kita perhatikan. Dan sunnah di dalam menyembelih. Wa sunnatin haril ibili qa'iman ma'kulan. Ya duhal yusro. Jadi sunnahnya menyembelih onta itu dengan berdiri. Karena onta itu pintar. Jadi ketika megang pedang langsung berdiri dekat, tidak usah dipegangin. Sementara wadabihil baqara wal ghanami ala jambihal aisar. Sedangkan sapi dan kambing itu atas lambung yang kiri, di wajahnya dihadapkan ke kiblat. Jadi tukang potong itu nanti dijatuhkan lambungnya yang kiri dan wajahnya dihadapkan kiblat. Wa yaqulu inda dhabha, dan berkata ketika menyembelih, bismillah Allahu akbar hada ani wa anja amaati. Bisa atau disebut namanya. Jadi orang yang korban itu, maaf Bapak Ibu, karena pernah terjadi kesalahan, yang korban itu disebut hamba Allah, padahal nanti di akhirat itu disebut nama dan nama bapaknya. Sebut bapaknya bin siapa, itu disebut. Itu termasuk satu keluarga. 7 orang keluarganya kena semua. Itu sebut satu-satu boleh. Tapi kalau wa'an jama'ati itu boleh juga tidak sebut namanya. Jadi kalau sudah banyak sampai 49 orang itu capek nyebut sendiri-sendiri, langsung wa'an jama'ati. Itu boleh. Itu. Wa sunnati ayakula minha sulusan. Dan sunnahnya dimakan sepertiga. Wa yatasaddaqu bisulusaini, dan disodakokan 2/3. Jadi sepertiga itu para ulama itu berijtihad sambil belakang bisa ambil jeruannya 1, itu sepertiganya, atau ambil sambil depan 1. Jadi kaki belakang 2, depan 1. Atau kalau ambil sambil belakang 2 berarti jeruannya 1. Itu dibagi 7. Lah umpamanya nanti jangan mengeluh, saya 1.500.000 cuma dapat 1 kilo. Kalau begitu jangan iuran, beli saja daging sapinya. Karena ini merupakan suatu pahala takwa dari kita. Kita jangan harap, karena itu kita mengharapkan pahala dari Allah. Karena sebelum disembelih, darah sebelum jatuh ke bumi itu pahalanya sudah diterima oleh Allah. Bahkan di dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah itu berkorban 1, diberi kambing yang hitam dengan bertutul-tutul. Dia menyembelih dengan doanya bismillah Allahu akbar hada ani wa an ahli. Itu kalau cuma 1 keluarga. Terus yang kedua diberi lagi 1 kambing, bismillah Allahu akbar hada ani an ummati lam yudahi. 1 kambing bisa untuk 1 umat. Jadi 1 kambing bisa untuk 1 keluarga. Sekarang tergantung dari keyakinan kita masing-masing. Ada pendapat ulama, jangan saling menyalahkan, karena ada dalilnya masing-masing. Maka dari itu kita harus betul-betul paham. Karena apa? Orang yang paham itu setan lebih sulit menggodanya daripada 1000 orang ahli ibadah yang tidak paham. Faqihun asadu ala syaitoni min alfi abidin. 1 orang yang paham, setan lebih sulit menggodanya daripada 1000 orang yang tidak paham. Maka dari itu mari kita berusaha semaksimal mungkin di dalam mewujudkan korban kita. Pada saat kita berusaha semaksimal mungkin, berpatungan, bersyarikat.
Kalau pemahamannya 7 orang silakan 7 orang. Kalau mau lebih silakan, karena tidak mutlak harus 7. Karena asbabul nuzul dari ini hadis ini adalah pas Rasulullah bersama para sahabat itu dalam keadaan bepergian. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam melaksanakan kewajiban kita harus betul-betul tunduk patuh pada peraturan-peraturan yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ingatlah, kita mati datangnya sewaktu-waktu. Setelah mati ada 2 tempat, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Segolongan ke surga dan segolongan ke neraka. Yang menentukan masuk surga dan neraka tergantung dari kita. Bahkan di dalam surat Al-A'raf dijelaskan, orang yang masuk ke dalam surga itu adalah orang yang mau mengamalkan. Siapapun orangnya,